Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi video mengenai dahsyatnya perang Makassar di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin melawan POC dan sekutunya. Sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk berlangganan di channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah video ini. Dalam bulan Januari dan Februari 1660, beberapa kapal POC yang memang sudah dipersiapkan berangkat ke Ambon. Untuk tidak menimbulkan kecurigaan pada orang-orang Makassar, maka kapal itu berangkat sekelompok demi sekelompok. Sebagai pemimpin armada POC ini ditunjuk dan ditetapkan Johan Pandam. Jabatan Pandam yang terakhir ialah sebagai Mayor Pan Batavia. Sebagai wakil Pandam ditunjuk Johan Trutman. Armada ini terdiri atas 31 buah kapal besar dan kecil serta membawa 2.600 orang, diantaranya terdapat 400 orang Ambon. Valentin mengatakan 33 buah kapal dengan anak buah 2.700 orang. Adanya orang-orang dari Nusantara dalam kapal POC menunjukkan bahwa saat itu POC telah mampu melakukan politik pecah belahnya terhadap masyarakat Nusantara. Pada saat itu POC sudah mempersiapkan kapal yang akan diberangkatkan ke Ambon, kemudian menuju ke Sembaopu melalui Tanah Keke. Dari sini hanya sebuah kapal yang akan menuju ke Sembaopu untuk menjemput ketiga orang Belanda yang ditinggalkan William Basting. Kemudian barulah mereka menyerang kerajaan Goa. Tujuan utama dari serangan Belanda ini adalah Benteng Panakukang, sebuah benteng yang terletak di sebelah selatan benteng Sembaopu. Ketika sudah sampai di pelabuhan Sembaopu, Belanda menembaki 6 buah kapal Portugis yang kebetulan sedang berlabuh, sehingga terjadilah pertempuran yang sangat singkat dan dimenangkan oleh Belanda. Orang-orang Portugis ditangkap dan dibawa ke darat dengan maksud memperlihatkan keunggulan Belanda agar orang-orang Makassar gentar menghadapi Belanda itu. Akan tetapi Belanda telah salah mengira kalau orang Makassar akan takut, sebab Sultan Hasanuddin telah mengorbankan semangat perjuangan kepada seluruh rakyatnya, sehingga ancaman apapun yang dilakukan oleh pihak Belanda, maka hal itu tidak menggentarkan tekad Sultan Hasanuddin dan pasukannya. Pada tanggal 12 Juni 1660, pertempuran antara Belanda dengan pasukan meriam dari Benteng Panakukang berlangsung dengan hebatnya. Sementara itu armada Belanda mengadakan gerakan semu yang awalnya seolah-olah hendak menyerang Benteng Sembaopu, tempat kediaman Sultan Hasanuddin. Ketika pasukan Goa mengira pasukan Belanda menyerang Benteng Sembaopu dengan cepat, sebagian besar pasukan Belanda menyerang Benteng Panakukang. Dalam waktu 2 hari, Benteng Panakukang berhasil diduduki Belanda. Pada peperangan 1660 ini, POC melalui caranya mampu menguasai Benteng Panakukang. Akan tetapi, benteng ini mampu diambil kembali oleh Sultan Hasanuddin melalui perjanjian yang sangat merugikan dan merendahkan derajat Kesultanan Goa. Oleh karena itu, Sultan Hasanuddin yang didampingi oleh Karaeng Karunrung yang terkenal sangat benci dan tidak mau berkompromi dengan POC, tidak mau menuruti isi perjanjian itu. Sehingga keadaan dan hubungan antara Kesultanan Goa dan POC makin tegang. Bentrokan bersenjata yang lebih hebat tidak dapat dielakkan lagi, terutama setelah Arum Palaka ke Batavia meminta bantuan dan dilindungi POC. Orang-orang Goa menganggap Arum Palaka sebagai pemberontak sebab memimpin pemberontakan orang-orang Bone. Dan Sopeng pada September 1660 yang menyerang Kesultanan Goa untuk melepaskan diri dari pemerintahan Sultan Hasanuddin.
Hubungan antara Kesultanan Goa dan POC semakin memburuk dan meruncing. Sejak saat itulah banyak terjadi peristiwa yang menambah tegangnya hubungan antara POC dan Kesultanan Goa. Dan perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin dan pasukannya terus berlanjut setelah peristiwa itu terjadi. Sultan Hasanuddin mempunyai ide untuk melakukan serangan balasan. Belanda mengadakan persiapan terhadap serangan balasan yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin. Maka pasukan Goa segera mengadakan serangan balasan terhadap pasukan Belanda yang bertahan di dalam benteng Panakukang. Terjadilah pertempuran yang sengit antara POC dan Sultan Hasanuddin beserta Rumpalaka. Awalnya ada di pihak kerajaan Goa, namun menjadi pengkhianat karena bersekutu dengan Belanda. Hal itu ditandai dengan berangkatnya Rumpalaka ke Batavia dengan maksud untuk bergabung dan meminta bantuan kepada Belanda. Pasukannya yang mengadakan serangan balasan berkat perlengkapan dan persenjataannya lebih unggul, POC dapat bertahan. Namun tetap saja perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin membuahkan hasil. Setidaknya dari pihak POC terdapat korban jiwa. 9 orang tentara Belanda yang tewas di dalam pertempuran itu dimakamkan di dekat benteng Panakukang. Untuk mencegah pertumpahan darah yang lebih banyak, maka Belanda berusaha mengadakan perundingan dengan Sultan Hasanuddin. Usaha POC untuk mengadakan perundingan dan perjanjian perdamaian tercapai. Pada tanggal 10 Agustus 1660 diadakanlah gencatan senjata. Diadakan sebuah perjanjian gencatan senjata di muka kota Garasi. Karempopo sebagai utusan Sultan Hasanuddin akan berangkat ke Batavia untuk mengurus dan menyelesaikan soal perdamaian antara kerajaan Goa dan POC, bahwa Karempopo atau lengkapnya Abdul Qadir Imalawakan Daensila Karempopo adalah saudara seayah lain ibu dari Karempat Tinggaluang, Tuminangari Bonto Biraeng, Mangkubumi kerajaan Goa yang terkenal cakap dan cendekia. Perjanjian gencatan senjata yang diadakan pada tanggal 10 Agustus 1660 di muka Garasi itu memuat pasal-pasal antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah perhentian permusuhan dan perletakan senjata atau penghentian tembak-menembak berlangsung selama utusan kerajaan Goa Karempopo berada di Batavia. Yang kedua belah pihak tetap memihak apa yang menjadi haknya, seperti halnya benteng Panakukang direbut oleh Belanda. Yang ketiga, kerajaan Goa tidak akan menjalankan tindakan yang bermusuhan terhadap Belanda. Yang keempat, selain untuk menjual dan menyerahkan bahan-bahan makanan, orang Makassar tidak boleh mendekati atau menghampiri kedudukan Belanda di Panakukang. Selanjutnya yang kelima, bangsa Portugis yang berada di Sumbaopu harus tetap tinggal di dalam kota dan tidak boleh keluar pelabuhan atau berlayar. Selanjutnya yang keenam, bangsa dan saudagar lain yang sebelum pecah peperangan bergaul sebagai sahabat atau sekutu kerajaan Goa harus menjauhi diri dari pelabuhan Sumbaopu. Ada disebutkan bahwa kerajaan Goa tidak boleh menjalankan tindakan yang bermusuhan terhadap POC. Di dalam pasal 4 ada pula disebutkan bahwa kerajaan Goa tidak boleh mendekati atau menghampiri kedudukan Belanda di benteng Panakukang, kecuali untuk menjual atau menyerahkan bahan-bahan makanan. Hal ini dengan jelas menunjukkan betapa takutnya Belanda kepada kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, yang memang sering sebagai pasukan perenggut nyawa dengan tiba-tiba menyerang dan merenggut nyawa orang Belanda yang dimusuhinya itu. Di dalam kenyataan memang sering terjadi bahwa orang-orang Belanda yang sedang menuju ke perahu atau kapalnya dengan tidak disangka-sangka terkena anak sumpitan yang beracun, dan tidak lama kemudian meninggal karena racun anak sumpitan itu. Perjanjian Garasi ini adalah sebuah perjanjian gencatan senjata yang mendahului perjanjian perdamaian yang diurus atau
dirundingkan oleh Karempopo dengan pimpinan POC di Batavia. Karempopo diutus oleh Sultan Hasanuddin sebagai wakil kerajaan Goa. Peristiwa The Walpis tahun 1662. Pada tahun 1662, sebuah kapal POC yang bernama The Walpis masuk ke perairan yang dikuasai oleh Kesultanan Goa. Kapal itu kemudian dikejar oleh armada Kesultanan Goa, lalu kandas di sebuah tanah kosong di tepi laut Sumbaopu. Armada Kesultanan Goa berhasil menyita 16 buah meriam dari kapal kandas itu. Kemudian Belanda menuntut agar meriam itu dikembalikan, akan tetapi ditolak oleh Sultan Hasanuddin dengan alasan bahwa kapal itu melanggar dan memasuki wilayah perairan Kesultanan Goa. Ketika perang 1660 selesai, Belanda telah mendesak agar Sultan Hasanuddin menjalankan isi perjanjian tersebut, namun Sultan Hasanuddin bersikeras tidak mau menuruti isi perjanjian tersebut, terutama larangan pelayaran dan perdagangan bagi orang Makassar ke Banda dan Ambon, dan mengusir orang Portugis untuk selamanya dari Makassar. Pelarangan pelayaran dan perdagangan Makassar ke Maluku sama saja sudah dapat berpotensi mematikan pendapatan Makassar, karena banyak masyarakatnya yang mengandalkan perdagangan sebagai sumber kehidupannya. Kemudian tindakan pengusiran orang Portugis dari Makassar yang telah lama menetap merupakan tindakan pelanggaran pri kemanusiaan. Akhirnya Sultan Hasanuddin menyatakan dengan tegas, lebih baik berperang dengan Belanda daripada memenuhi segala isi perjanjian yang disodorkan Belanda. Pernyataan tegas Sultan Hasanuddin untuk berperang dengan POC tersebut diperparah dengan penyitaan isi kapal Belanda The Walpis yang kandas di dekat perairan Makassar pada tahun 1662. De Leeuwin pada tahun 1664, Sultan Ternate menyerahkan kembali Pulau Muna kepada Sultan Buton tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Sultan Hasanuddin. Pada waktu itu, Pulau Muna termasuk daerah kekuasaan Kesultanan Goa. Ternyata di dalam persoalan ini terdapat campur tangan POC. Sultan Buton dan Sultan Ternate dapat dibujuk dan dipikat oleh POC untuk memusuhi Kesultanan Goa. Hal ini merupakan pelanggaran atas kekuasaan Kesultanan Goa yang dilakukan oleh POC untuk mengadu domba Nusantara. Campur tangan Belanda di dalam soal ini menyebabkan Sultan Hasanuddin mengajukan protes keras kepada pimpinan POC di Batavia. Pada malam 24 Desember 1664, kapal POC De Leeuwin memasuki perairan kerajaan Goa. Kapal ini membawa Arumpalaka dengan beberapa orang dari Buton ke Batavia. Kapal Belanda itu dikejar oleh armada Kesultanan Goa dan kandas di Pulau Dayan-Dayangan di sebelah selatan benteng Panakukang. Dari seluruh anak buah kapal Belanda, 40 orang mati tenggelam dan yang lainnya kurang lebih 162 orang masih hidup ditawan dan dibawa ke Sumbaopu. POC menuduh bahwa kapal De Leeuwin memuat sebuah peti yang berisi uang perak sebanyak 1.425 ringgit Belanda dan dirampas oleh Sultan Hasanuddin. POC berulang kali menuntut agar uang itu dikembalikan, akan tetapi Sultan Hasanuddin menolak tuntutan itu sebab segala barang sitaan yang berasal dari musuh adalah hak milik Kesultanan Goa, dan alasan lainnya adalah kapal POC itu melanggar perairan Kesultanan Goa. Kemudian POC mengirim Cornelis Kuit dengan 14 orang anak buahnya untuk memeriksa keadaan kapal De Leeuwin yang kandas itu, akan tetapi kedatangan POC itu tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Sultan Hasanuddin. Oleh karena itu, maka setibanya pasukan POC itu di sana, mereka dikepung oleh pasukan Kesultanan Goa dan memerintahkan pasukan POC itu untuk menyerah. Akan tetapi POC itu menolak sehingga terjadilah pertempuran yang menewaskan seluruh pasukan POC tersebut melawan Laksamana Spelman.
Pada pertengahan tahun 1667, ada usaha pendekatan antara Sopeng dan Bone. Aliansi baru ini akan turut menentukan kesudahan perang. POC mendapat banyak dukungan dari Persekutuan Sopeng Bone dan Toangke di bawah pimpinan Arum Palaka. Dengan demikian, kekuatan pasukan bisa mencapai jumlah 16.000 orang lebih. Pihak POC mengirimkan 21 kapal dan pasukan berjumlah 1.870 orang, terdiri antara lain 818 orang pelaut, 578 orang prajurit Belanda dan 395 orang prajurit pribumi. Pasukan POC ini berada di bawah pimpinan Laksamana Spelman. Spelman awalnya adalah seorang pengawal rendah POC pada tahun 1645. Setelah mengalami perjalanan karir, dia diangkat menjadi gubernur Pantai Coromandel pada tahun 1663 dan menduduki posisi tersebut kurang lebih selama 2 tahun. Pada mulanya, pasukan POC yang akan berangkat ke Makassar pada tahun 1666 seharusnya di bawah komando Johan Pandam yang memimpin POC dalam perang sebelumnya, yaitu tahun 1660. Karena Pandam menolak, akhirnya jabatan Laksamana atau Panglima tertinggi dipercayakan kepada Spelman. Ekspedisi awal yang dipimpin oleh Spelman tentu saja tidak secara khusus diarahkan untuk menguasai Buton. Pada 5 Oktober 1666, Dewan Tertinggi POC di Batavia memutuskan untuk mengirim suatu pasukan besar ke kawasan timur untuk melindungi kepentingan POC dari serangan Makassar. Kemudian Spelman menuju ke daratan Sulawesi Selatan. Pimpinan POC di Batavia di dalam suratnya yang tertanggal 19 April 1667 dengan tegas berpesan agar Spelman jangan sampai mendaratkan pasukan-pasukan yang terdiri dari orang-orang Belanda. Dalam surat itu dengan jelas diminta atau diharapkan agar orang Bugis saja yang bertempur di daratan melawan pasukan Sultan Hasanuddin. Dari surat ini dapat diketahui dengan jelas betapa curangnya POC. Mereka hanya pandai mengadu domba untuk kemudian berlagak dan bertindak sebagai pemenang yang gagah berani. Sebagai seorang raja yang memimpin kerajaan Makassar, Sultan Hasanuddin pandai dalam strategi perang dan sifatnya penuh tanggung jawab dan adil. Oleh sebab itu, tokoh ini dipuja rakyatnya. Selain Sultan Hasanuddin, dalam menghadapi perang Makassar ada juga seorang pahlawan lain, yaitu Karaeng Bonto Merannu, seorang kepala atau pemimpin yang dipercaya oleh Sultan Hasanuddin dalam perang. Karaeng Bonto Merannu menjadi pendamping Sultan Hasanuddin. Karaeng Bonto Merannu adalah pemimpin besar pada masanya. Dia pernah memimpin pasukan berkekuatan 10.000 orang untuk menaklukkan Buton. Ia juga sangat cakap dalam memimpin pasukan melawan Belanda. Dalam sebuah pertempuran dengan pasukan POC yang dipimpin oleh Spelman, Karaeng Bonto Merannu melakukan perlawanan sengit pada tanggal 1 Januari 1667. Tetapi akhirnya dia menarik pasukannya dari pantai dan mundur ke pedalaman. Di daerah itu dia mendirikan pertahanan di atas bukit. Pihak Belanda terus mengejar. Seharian dia mengadakan serangan meriam Belanda. Pada 3 Januari 1667, Bonto Merannu kalah dan mengirim pasukan untuk mengajak Belanda berdamai. Pada 4 Januari, dia dan bala tentaranya menyerah tanpa syarat. Peristiwa itu digambarkan dalam syair Perang Makassar. Pada akhirnya Karaeng Bonto Merannu ditawan Belanda, namun ia dapat melarikan diri dan bergabung dengan pasukan Sultan Hasanuddin lagi. Pelarian itu terjadi pada tahun 1667 dan bertepatan dengan ekspedisi yang dibentuk Belanda untuk menghentikan pemberontakan orang Bugis. Pada tanggal 6 November 1667, Spelman dan Arum Palaka memimpin dan melakukan aksi pembakaran pemukiman di sekitar Benteng Barombong. Dengan segala kemungkinan, Sultan Hasanuddin mengirim surat permohonan gencatan senjata selama 3 hari.
Permohonan itu dikabulkan oleh POC pada saat gencatan senjata berlangsung. Karembayo dan Karembangkala yang telah membantu POC membakar kampung Palangga dekat kediaman Karenglengkese. Karenglengkese pun menghukum mereka. Hal ini mendorong Spelman memberikan bantuan keduanya. Spelman membuat surat protes kepada Sultan Hasanuddin bahwa pasukannya telah menyalahi perjanjian untuk melakukan gencatan senjata. Sebagai balasan atas surat Spelman itu, Sultan Hasanuddin mengirim utusan untuk menyampaikan pesan bahwa Karenglengkese tidak menghukum kedua Karaeng, Karembayo dan Karengbangkala. Itu sebab beliau sakit. Kemudian juga disampaikan agar Spelman bersedia memperpanjang waktu gencatan senjata menjadi 10 hari. Spelman tetap menolak waktu gencatan senjata dan tetap pada keputusan awal, yaitu 3 hari. Sebelum waktu gencatan berakhir, Sultan Hasanuddin mengirim Karenglengkese dan Karembontosunggu untuk berunding dan memberlakukan kembali perjanjian Batavia tahun 1660 dan permohonan perpanjangan gencatan senjata. Kepada Rumpalaka yang disampaikan supaya perjanjian Tamalate antara kerajaan Goa dengan kerajaan Bone diberlakukan kembali. Tidak hanya itu, Sultan Hasanuddin juga berupaya memberikan hadiah berupa 50 emas. Spelman menyarankan kepada utusan Goa tersebut supaya Sultan Hasanuddin sendirian datang dalam perundingan agar lebih cepat ditemukan titik terangnya. Pada tanggal 13 November 1667 disepakati untuk bertemu di suatu desa dengan ketentuan kedua belah pihak dilarang membawa senjata. Pada waktu yang disepakati perundingan dilaksanakan di desa yang bernama Kampung Bungaya, terletak di dekat Barombong.